Adik kecil, apa maksudmu? Wen Sue bingung. Meskipun kita sudah sampai di sini, langkah selanjutnya tidak akan semudah itu. Kalau begitu, kamu tidak bisa langsung masuk ke setiap gua. Kamu harus masuk dengan kesadaranmu, kata Chu Feng. Bagaimana kesadaran masuk? Bukankah kesadaran adalah formasi kuat yang menarik kita langsung ke dalamnya? Bisakah kita mengendalikan kesadaran kita untuk terpisah dari tubuh kita? Itu bukan sesuatu yang bisa kita lakukan pada level kita, kan? Tanya Wen Sue. Memang, tapi ada formasi di sini yang bisa membantu kita melakukan ini, kata Chu Feng. Di mana formasinya? Kenapa aku tidak bisa melihatnya? Tanya Wen Sue. Sulit untuk melihatnya, dan butuh waktu lama bagi saya. Kakak senior, berlatihlah dulu. Aku akan mengajarimu begitu aku menemukan metode ini. Saat Chu Feng berbicara, dia menggunakan mata langitnya untuk mengamati dengan saksama. Melihat ini, Wen Sue mengeluarkan kompasnya yang hidungnya penuh. Tetapi kompas hanya menunjuk ke pintu masuk gua dan tidak memberikan petunjuk lain. Wen Sue mengeluarkan harta karun itu lagi untuk meningkatkan kemampuan pengamatannya, tetapi dia masih tidak dapat melihat apapun dari sini. Wen Sue menatap Chu Feng. Dia menemukan bahwa Chu Feng benar-benar mengamati dengan cermat, dan mempraktikkan rumus-rumus sihir dari waktu ke waktu. Sepertinya dia tidak berbohong padanya. Adik kecil, aku benar-benar tidak tahu. Biar kuserahkan padamu. Tak berdaya, Wen Sue harus duduk bersila dan mulai berlatih. Bagaimanapun, semuanya sudah sampai pada titik ini, dan dia hanya bisa mempercayai Chu Feng. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Chu Feng akan mengamati selama beberapa hari. Di dunia yang berbatu-batu, Wen Sue meregangkan badan dengan malas, disertai menguap yang menawan. Adik junior, apa susahnya mengamati? Kamu sudah mengamati begitu lama? Wen Sue bertanya. Hampir sampai, jangan khawatir, kakak senior, kata Chu Feng. Aku tidak terburu-buru, tapi bukankah kakekmu yang bajingan itu sedang menuju ke sini? Kakekmu cukup kuat, kan? Kalau dia masuk, kita berdua nggak akan bisa menandinginya, kata Wen Sue. Jangan khawatir, kakak senior. Ada banyak jalan yang bisa ditempuh untuk memasuki relik ini. Setiap jalan menawarkan manfaat dan rute yang berbeda. Sekalipun Jie Tianran datang, dia tidak akan mengambil jalan kita, kata Chu Feng. Benarkah begitu? Lalu jika aku membawamu bersamaku, bukankah itu akan membuatmu kehilangan jalan yang lebih baik? Setelah mendengar perkataan Chu Feng, Wen Sue mengerti bahwa meskipun Chu Feng telah mengikutinya sepanjang jalan, dia sebenarnya telah menemukan banyak petunjuk tersembunyi. Karena Wen Sue menginginkan sesuatu, Chu Feng tidak menyarankan untuk mengubah rute. Tetapi Wen Sue mengerti bahwa hal ini pasti akan menyebabkan Chu Feng kehilangan kesempatan, yang merupakan pilihan yang lebih baik. Jalan yang kita tempuh adalah jalan terbaik, kata Chu Feng. Bagaimana kamu bisa begitu pandai bicara, Bung? Wen Sue mengatakan ini, tetapi senyum muncul di sudut mulutnya. Perasaan hangat mengalir dalam hatiku. Chu Feng tidak membuat tuduhan apapun, dia juga tidak mengatakan apapun untuk menekannya. Namun pada kenyataannya, Chu Feng mengalami kerugian, tetapi dia tidak mempedulikannya sama sekali. Sikap hangat ini membuat Wen Sue sangat bahagia. Faktanya, seperti yang dikatakan Chu Feng, reruntuhan alam Zhu rumit, tetapi jalan yang benar bukan hanya satu, melainkan banyak. Di dalam sisa-sisa alam Zhu, ada dunia bawah tanah yang gelap gulita, yang sama sekali berbeda dari dunia batu tempat Chu Feng berada. Meskipun tempat ini juga penuh dengan batu, namun batu-batu tersebut lebih menyerupai batu bara, sehingga memberikan kesan yang sangat menyedihkan bagi orang-orang. Akan tetapi, ada pula beberapa pintu masuk gua di sini, dan jumlah pintu masuk gua itu sama dengan tempat Chu Feng berada. Saat ini,
Ada seseorang yang berdiri di sini. Orang ini adalah penguasa istana alam ketujuh, Jie Tianran. Sudah 5 jam sejak Jie Tianran datang ke sini. Saya mengerti. Jie Tianran berbicara. Dia satu-satunya orang di sana, jadi kata-katanya secara alami ditujukan kepada orang di dalam tubuhnya. Apa triknya? Tanya suara di dalam tubuhnya. Dibutuhkan lebih dari sekadar kesadaran untuk bisa masuk. Sebagian besar gua di sini sebenarnya jalan buntu. Kalau kau melangkah ke jalan buntu, kau akan langsung gagal. Dan hanya ada 4 cara untuk bertahan hidup. Dan keempat jalan menuju bertahan hidup harus ditempuh secara berurutan. Jika Anda melakukan kesalahan, semua usaha Anda akan sia-sia. Dunia diwarnai oleh langit. Meskipun sekte Zuwuji ini merupakan kekuatan yang muncul di tahap awal era ini, bagi saya ini adalah kekuatan baru. Pasukan baru ini suka melakukan hal-hal rumit, mereka menganggapnya keren. Tetapi mereka tidak tahu bahwa pada zaman kami, praktik semacam ini adalah hal yang paling dibenci. Kalau mau meninggalkan warisan, sebaiknya langsung diuji saja. Kenapa harus begini? Nada suara dalam tubuhku penuh dengan penghinaan. Jie Tianran melantunkan beberapa mantra sihir, dan efek visual muncul di dinding batu di semua sisi dunia bawah tanah yang gelap ini. Ada jimat yang tak terhitung jumlahnya, dan cahaya yang dilepaskan oleh jimat-jimat itu semuanya menyelimuti Jie Tianran. Inilah formasinya di sini. Jie Tianran menghabiskan 5 jam penuh mengamati, hanya untuk menemukan cara menggunakan formasi di sini untuk memisahkan kesadarannya dari tubuhnya. Sekarang formasi itu diaktifkan, meskipun Jie Tianran masih berdiri di sini, kesadarannya telah terbang keluar. Namun, Jie Tianran tidak bergerak. Ia malah mengubah mantranya, membongkar formasi, dan mengembalikan kesadarannya ke tubuhnya. Metode ini bisa dilakukan. Ayo pergi bersama, kata Jie Tianran. Ternyata dia hanya menguji apakah metode itu layak. Melihat hal itu bisa dilakukan, Jie Tianran melambaikan lengan bajunya dan sebuah diagram formasi pun muncul. Apakah kau membutuhkanku untuk menemanimu? Tanya suara di dalam tubuh itu. Denganmu di sini, aku merasa lebih percaya diri, kata Jie Tianran. Oke. Ruang di sekitar Jie Tianran terpelintir, lalu jubah Jie Ling hitam terbang keluar dari tubuhnya. Sekilas, jubah itu tampak seperti jubah roh dunia, tetapi sebenarnya jubah itu disangga, seolah-olah ada seseorang yang memakainya. Namun tidak ada kaki di balik jubah itu. Namun, di balik tudung jubah Jie Ling, ada sepasang mata yang sangat tua. Hantu. Jubah ini membuat orang merasa seperti hantu. Mari kita mulai. Pada saat ini, sebuah suara datang dari dalam jubah, persis sama dengan suara yang ada di dalam tubuh Jie Tianran. Jelas, ini adalah tubuh asli orang yang ada di dalam tubuh Jie Tianran. Setelah orang itu selesai berbicara, Jie Tianran dan orang itu secara bersamaan membentuk mantra sihir. Kali ini, formasi sihir itu muncul kembali, tetapi tidak hanya menyelimuti Jie Tianran, tetapi juga orang di dalam tubuhnya. Kesadaran kedua orang itu terpisah dari tubuh mereka dan terbang menuju pintu masuk gua pada saat yang bersamaan. Pada saat yang sama, di sisi Chu Feng, ada juga diagram formasi yang mengambang di udara. Selain itu, dunia berbatu ini juga diterangi oleh formasi, dan kekuatan formasi menyelimuti Chu Feng dan Wen Sui. Oh, saudara muda Chu Feng, kamu benar-benar menemukan cara untuk memisahkan kesadaranmu dari tubuhmu. Bukankah kamu hebat? Wen Sui kagum. Dia bisa melakukan ini berkat Chu Feng yang mengajarinya melalui diagram formasi. Baiklah, kakak senior, ayo kita berangkat. Selagi Chu Feng berbicara, dia terbang menuju pintu masuk gua di sebelah kanan. Adik kecil, kau salah. Itu di sana. Wen Sui menunjuk ke pintu masuk gua yang lain. Kakak senior, kita harus mengikuti perintah,
kata Chu Feng. Benarkah begitu? Setelah mendengar ini, Wen Sue mengikuti Chu Feng. Pada saat ini, dia mematuhi perintah Chu Feng. Pada saat yang sama, Jie Tianran dan kesadaran orang di dalam tubuhnya telah memasuki dunia spasial. Ini adalah gurun. Meskipun mereka dalam keadaan sadar, tubuh mereka masih sepenuhnya hadir, berdiri di atas padang pasir. Itu hanya dalam keadaan transparan, seperti tubuh jiwa. Pada saat ini, Jie Tianran menatap ke langit, matanya bergerak cepat. Karena di atas dunia spasial ini, jimat yang tak terhitung jumlahnya terbang cepat seperti burung hidup. Ada rahasia yang tersembunyi dalam mantra itu. Jangan tidak sabar, luangkan waktumu, toh tidak ada seorang pun yang akan merebutnya darimu. Dibandingkan dengan Jie Tianran, orang di dalam tampak sangat santai. Berdengung. Namun saat mereka baru saja selesai berbicara, dua sosok muncul di samping mereka. Setelah melihat lebih dekat, ekspresi Jie Tianran dan orang lainnya berubah drastis.